Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutlah Aku, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 19. Yesus bersabda, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara terkasih, salah satu orang Yahudi yang kemudian mengikut Yesus adalah Santo Andreas. Sebelumnya, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes mengatakan kepada para muridnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dinantikan Israel, Andreas kemudian mengikuti dan menjadi murid Yesus. Andreaslah yang mengajak Petrus kepada Yesus. Mereka berdua adalah murid-murid Yesus yang membawa mereka kepada Yesus. Andreas yang membawa seorang anak lelaki kecil kepada Yesus karena memiliki 5 roti dan 2 ikan, di mana Yesus akan membuat mujizat penggandaan roti kepada 5.000 orang. Karena Andreas hadir bersama para rasul untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Dari seorang nelayan di pinggir danau Genezaret, Andreas menjadi seorang martir. Ia bergantung pada sebuah salib berbentuk huruf X dengan diikat saja tanpa dipaku. Salib itu kemudian dinamakan salib Andreas, sama seperti gurunya. Andreas pun mengalami kesengsaraan dan wafat di kayu salib. Inilah petunjuk nyata bahwa seseorang benar-benar mengikuti Yesus, menjadi refleksi bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Apakah kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama dan memakukan dosa-dosa kita di kayu salib, hidup kita masing-masing? Ataukah salib-salib yang kita miliki hanya merupakan sebuah aksesoris atau perhiasan agar menarik? Ataukah salib itu hanya menjadi identitas sosial kita belaka? Saudara-saudara terkasih, Tuhan, kapankah Engkau memanggilku untuk mengikutimu? Pertanyaan itu sering kita sampaikan dalam perjalanan hidup kita. Menyimak panggilan Yesus kepada Andreas ketika Andreas masih menjadi murid Yohanes, menunjukkan bahwa Yesus setiap saat memanggil kita melalui berbagai cara yang sering tidak kita sadari. Tentu saja hanya sedikit orang yang dipanggil Yesus secara langsung. Sebagian besar dipanggil dengan perantaraan orang lain, seperti sosial, kejadian alamiah, ajaran gereja, ilmu pengetahuan. Panggilan Yesus kepada kita bersifat personal, sesuai situasi zaman di mana kita berada. Romo Mangunwijaya adalah seorang imam
dengan latar belakang ilmu arsitektur. Ia terpanggil memperbaiki rumah-rumah di bantaran Kali Code di tengah kota Yogyakarta. I.J. Kasimo terpanggil dalam bidang kebangsaan dengan mendirikan Partai Katolik dan Universitas Atmajaya. Petrus Canisius Ojong dan Yakub Utama terpanggil menyuarakan ajaran Gereja Katolik dalam hidup bermasyarakat dengan mendirikan Koran Kompas. Jika kita cukup peka, panggilan Yesus dalam hidup kita akan terdengar nyaring. Saudara-saudara terkasih, Yesus memanggil setiap dari kita untuk mengikutinya. Untuk mendengarkan panggilan itu, kita harus menepikan diri dalam suasana sepi. Bukankah dalam kitab suci juga sering dituliskan bahwa Yesus pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa? Inilah yang perlu kita lakukan, berdoa di tempat sunyi. Sabda Yesus, "Jika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu dan tutuplah pintu." Kita tidak perlu lagi pergi ke gunung, hutan, padang pasir, gua untuk bertapa seperti pada masa-masa lampau. Kita tidak perlu hidup di ruangan tertutup rapat. Yesus juga memanggil dalam kehidupan kita sehari-hari, di antara perjalanan kita, di antara kesibukan menyelesaikan tugas, di antara percakapan dengan beberapa orang. Jadi, apa yang dimaksud dengan tempat sunyi dan dengan berdoa? Berdoa di tempat sunyi tidak harus meninggalkan keramaian duniawi, tetapi dengan membuka mata iman kita bahwa Yesus bisa memanggil kita kapanpun, dengan cara apapun, untuk tujuan apapun. Apakah di pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah di perjalanan kita memohon keselamatan? Apakah kita bekerja, kita memohon bantuan Roh Kudus? Apakah ketika menerima uang dari pekerjaan, kita mensyukurinya? Apakah kita lebih menyibukkan diri dengan kenikmatan hidup kita? Apakah kita sudah menyepi untuk berdoa, mendengarkan panggilan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu memanggil kami dalam berbagai waktu dan tempat. Namun kami lebih menikmati hidup duniawi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar hati kami semakin peka dengan panggilan-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.